Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ya. Ketika kita melaksanakan KBM, ya, ada kalanya metode pembelajarannya itu dengan berdiskusi. Ya. Jadi kita selaku pembimbing atau pengajar harus bisa mengkolaborasi atau mengubah gaya belajar kita itu agar lebih menarik, tidak monoton. Salah satunya itu dengan diskusi kelompok kecil yang dilakukan oleh siswa yang ada di kelas kita. Diskusi kelompok kecil ini merupakan interaksi tatap muka ya, yang memiliki tujuan untuk memberi informasi ya, membagi informasi, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ya, jadi itu tujuannya ya. Eh, adapun adapun karakteristik diskusi kelompok kecil ya, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok individu ya. Jadi yang diskusi itu diikuti oleh beberapa orang ya, eee, menjadi sekelompok individu ya. Berikutnya interaksi tatap muka. Jadi ada interaksi antar siswa ya yang terjadi di sebuah forum diskusi tersebut ya. Berikutnya yang ketiga adalah memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa sih ya kita melakukan diskusi kelompok kecil? Berikutnya adanya kerjasama. Ketika melakukan diskusi ya harus menunjukkan eh, adanya kerjasama yang baik antar anggota kelompok tersebut ya, agar diskusi berjalan dengan lancar. Berikutnya mematuhi aturan. Apa yang diberikan oleh guru ya, itu harus ditaati oleh peserta didik yang sedang melakukan diskusi. Berikutnya eh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, yaitu diskusi dalam suasana terbuka. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka itu ditaruh di satu tempat yang sempit ya atau tertutup gitu ya. Dan ada baiknya mereka apa namanya itu saling adanya keterbukaan gitu ya. Berikutnya ada perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik ya yang di dalamnya mencakup minat, kemampuan siswa dan bermakna gitu ya. Berikutnya penetapan jumlah kelompok. Jadi ketika membuat diskusi kelompok kecil ya harus diperhatikan jumlah kelompoknya agar tujuan yang akan kita capai dapat terwujud. Berikutnya pengaturan tempat duduk. Jadi ketika melakukan diskusi kelompok kecil ya, tempat duduk ini penting ditata dengan sedemikian rupa agar anak yang berdiskusi ini saling tatap muka. Nggak boleh ketika berdiskusi kelompok kecil itu anak berjejer seperti baris gitu ya, duduk ke depan semua gitu atau kemana arahnya, tapi dalam satu barisan. Harus minimalnya dalam bentuk letter U atau lingkaran. Berikutnya komponen membimbing diskusi kelompok kecil ya. Pada tahap ini ya, eh, apa namanya, seorang guru harus bisa memusatkan perhatian peserta didik gitu ya. Berikutnya untuk memperjelaskan masalah ya. Jadi ketika sebelum diskusi kelompok kecil gitu ya, seorang pembimbing harus menjelaskan masalah yang akan diskusikan seperti apa. Berikutnya menganalisis pandangan siswa ya. Ketika diskusi ini siswa ini diarahkan kemana dan memiliki pandangan seperti apa dengan topik yang sedang dibahas. Berikutnya meningkatkan kontribusi siswa. Ketika siswa melakukan diskusi ya, ada baiknya kok seorang pembimbing bisa memancing dan mengeksplor ya pengetahuan siswa agar diskusi berjalan dengan cair gitu ya, tidak monoton. Jadi boleh dipancing dengan pengetahuan yang sudah diberikan gitu eh, agar ketika mereka lupa bisa mengingatnya kembali. Berikutnya menyebarkan partisipasi siswa. Nah, ketika tahapan ini ya, eh, siswa harus bisa melakukan
diskusi dengan aktif gitu ya. Jangan satu atau dua orang tertentu saja yang ikut serta berdiskusi. Jadi ada pun siswa yang cenderung diam itu diberikan kesempatan ya, bila perlu diambil alih oleh pembimbing agar siswa tersebut bisa berunjuk gigi gitu ya, minimalnya satu dua kata yang dia ucapkan gitu. Yang berikutnya menutup diskusi. Menutup diskusi ini dilakukan oleh eh, guru gitu ya, bila mana waktu yang telah diberikan selesai, ataupun eh, sekiranya melihat beberapa siswa yang telah berdiskusi ini mencapai suatu keputusan yang telah diinginkan gitu ya. Lanjut lagi untuk memusatkan perhatian ya. Memusatkan perhatian di sini apa ya? Yang pertama menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Jadi ketika diskusi ini harus ada tujuan eh, awal yang harus tetap difokuskan gitu agar permasalahan yang akan dikaji dan didiskusikan ini tidak melenceng dan tidak kemana-mana gitu ya arahnya. Berikutnya menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Jadi seorang guru juga bisa bisa apa namanya bisa menentukan ya mana yang asal memberikan pendapatnya asal gitu atau tidak relevan gitu ya, mana yang bagus pendapatnya. Jadi tidak se sebebas ya mungkin gitu ya siswa berpendapat, harus sesuai dengan topik. Berikutnya merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya ya. Apa itu ya? Eh, ketika topik satu selesai gitu ya. Anak-anak yang telah berdiskusi diharapkan bisa merinci dan merangkum gitu ya, apa yang telah didiskusikan dan hasilnya harus dipublishkan gitu ya kepada peserta didik yang lain. Di sini guru juga bisa membantunya ya bila mana hasil diskusi ini misalnya tidak sesuai dan tidak relevan dengan yang seharusnya dikaji. Next, memperjelas masalah. Memperjelas masalah di sini apa ya? Yaitu menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Ketika ada yang bertanya ataupun yang berpendapat, guru bisa menanyakan kembali ataupun menyimpulkan bahwa oh pertanyaan itu seperti ini gitu ya. Yang harus dijawab eh, seperti ini sehingga permasalahannya itu menjadi jelas. Memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Adapun ketika menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat itu tidak jelas, nah maka bisa diberikan dengan contoh yang real ataupun yang benar gitu sehingga eh, permasalahannya itu menjadi jelas. Berikutnya menganalisis pandangan siswa ya. Menganalisis di sini ya itu memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak gitu ya. Berikutnya memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Jadi di sini kita sebagai pembimbing ya harus apa namanya memperjelas lagi ya harus apa namanya mesatukan persepsi bahwasannya yang telah disepakati dalam diskusi itu seperti apa dan sudah sesuai jalur atau tidak gitu ya. Harus dikendalikan juga ya. Tidak asal eh, mencapai kesepakatan ataupun mencapai hasil diskusi, tapi tidak mencapai tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya itu meningkatkan kontribusi siswa ya, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Jadi topik diskusi ini ya bisa diberi semacam pertanyaan oleh guru gitu ya, agar siswa yang berdiskusi juga bisa terpancing ya, entah itu yang bertanya ataupun yang yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi eh,
tidak liar gitu ya, dibatasi temanya dan bila perlu diberikan suatu pertanyaan yang menyudutkan ya pada permasalahan yang akan dibahas. Berikutnya memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Jadi ketika berdiskusi ya, waktunya juga harus perhatikan, nggak boleh tergesa-gesa ya, nggak boleh dibatasi ketat oleh guru gitu ya. Jadi ya sesuai aja, kalaupun waktunya harus agak lama ya boleh agak lama gitu ya. Adapun waktunya harus cepat ya misalnya jawabannya nggak juga bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Berikutnya menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik ya. Ketika siswa bertanya itu sudah merupakan suatu credit point tersendiri ya bahwa tidak semuanya siswa itu bisa bertanya ataupun berani bertanya ya. Jadi kita eh, sebagai seorang guru ya harus memberikan applause ya atau penghargaan kepada siswa yang bertanya atau yang berpendapat ya. Bahwa pandangan mereka itu mencerminkan bahwa mereka itu menganalisis dan berpikir ya mencari jawaban yang benar. Lanjut ya, menyebarkan partisipasi siswa. Di sini ya tujuannya yaitu siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Jadi yang dijelaskan dari awal tadi ya, bahwasanya kita bisa memanipulasi ataupun bisa menghandle ya, agar satu siswa ini misalnya nggak dominan gitu ya, tapi siswa yang lain malah eh, terjerembab atau terbenam, nggak mau ngomong, nggak mau berpendapat gitu ya. Jadi kita bisa diambil alih, ya misalnya, ayo si A, silakan barangkali kamu bisa menjawab ataupun memiliki pendapat yang lain, gitu. Jadi kalau tidak seperti itu nanti diskusinya diskusinya itu tidak tidak aktif gitu ya dan menarik. Berikutnya eh, tujuannya apa sih ya? Mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi menjadi mau berpartisipasi gitu ya. Mencegah siswa yang suka memonopoli. Jadi ada siswa yang pengennya unjuk gigi terus ya, tidak mau bergantian ya. Berikutnya mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Jadi tidak melulu misalnya siswa ini setuju-setuju aja gitu. Bisa jadi ya dia tidak setuju tapi nggak berani mengomentari gitu ya. Nah ini saatnya seorang guru ini menghandle ya dan mengarahkan siswa untuk berkomentar. Berikutnya menutup diskusi ya. Ketika dirasa diskusi kelompok kecil ini sudah selesai gitu ya, ya seorang pendidik ya bisa merangkum hasil diskusi bersama siswa ya. Misalnya, jadi anak-anak ya, apa yang telah didiskusikan kita ini ya, bahwasanya menyimpulkan bla 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 gitu. Ya. Gimana sependapat ya gitu. Misalnya iya gitu. Gitu ya. Berikutnya meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi ya. Nah, ketika selesai ya, boleh nih kita mencari feedbacknya ya. Misalnya ada siswa yang, wah Bu, misalnya saya nggak dikasih kesempatan bertanya misalnya, terlalu banyak penjelasan sehingga eh, yang lain tidak kebagian bertanya, bisa gitu. Boleh seperti itu ya. Kita tawarkan ya pada siswa yang lain ya untuk menilai atau misalnya, oh bagus Bu, saya senang diskusinya aktif, menarik. Itu kita tujuannya mencari feedbacknya. Nah, itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.